Halo guys, kembali lagi bersama saya Iqbal Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wabah yang sedang mengguncang dunia, wabah yang sedang menghantui di negara kita, negara Indonesia ini, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Mungkin virus ini sudah cukup meresahkan banyak orang, terutama Indonesia, karena Indonesia sendiri telah menetapkan virus ini atau bencana ini sebagai bencana nasional non alam. Menurut data per tanggal 20 Maret 2020, di Indonesia telah ada kasus 309, di mana sembuh ada 15 orang dan meninggal 25 orang. Cukup menyedihkan mungkin. Untuk corona sendiri itu pertama muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, dimana ketika bencana itu terjadi membuat keresahan dan kepanikan warga kota Wuhan, sehingga warga kota Wuhan itu pada pergi meninggalkan kota Wuhan, entah itu terjangkit atau belum terjangkit. Jadi itu virus itu terbawa orang yang terjangkit dan panik sehingga meninggalkan kota Wuhan dan pada akhirnya menularkan virus corona ke berbagai negara, terutama Indonesia ini. Virus corona ini sebenarnya itu menurut saya sendiri, kalau di Indonesia itu menurut saya belum begitu siap buat ngatasin virus corona ini. Dari alat-alatnya, mungkin tenaga medis sudah siap, tetapi belum sepenuhnya siap, karena sekarang kan banyak tuh video yang beredar di sosial media katanya adalah yang nggak diurusin, padahal PDP bukan seperti itu. Kan udah dijelaskan bahwa rumah sakit bukannya menolak, karena rumah sakit itu punya alasan tersendiri. Gak mungkin kan rumah sakit menerima jumlah pasien yang membludak dari angka normal, sehingga rumah sakit itu memiliki SOP sendiri gimana menerima pasien yang terkena virus corona itu di atas umur 40 tahun. Jadi itu yang dibawa itu diminta buat mengisolasi dirinya sendiri di rumah, bukan karena ditolak, karena rumah sakit itu lebih mementingkan orang yang di atas umurnya itu 40, karena imunnya itu lebih rendah dibandingkan masyarakat yang umurnya di bawah 40, karena itu imunnya lebih kuat. Makanya bukan ditolak itu. Ya mungkin kesalahan yang pada video yang PDP itu mungkin kurang mengarahkan, jadinya ada munculnya kesalahpahaman. Tapi virus corona ini tidak selalu munculin dampak negatif sih menurutku, ada juga dampak positifnya. Contohnya itu sekarang warga Indonesia jadi lebih gemar cuci tangan, jaga kebersihan, dimana habis pegang barang sedikit cuci tangan, habis salaman cuci tangan. Terus karena adanya program kerja di rumah, ya diam di rumah saja, itu ngebuat bumi bisa beristirahat terlebih dahulu, beristirahat dari polusi-polusi yang diciptakan oleh manusia, pabrik-pabrik. Jadinya bumi juga bisa beristirahat terlebih dahulu. Maka dari itu tidak selalu musibah berdampak negatif saja. Harapannya buat masyarakat Indonesia terutama gak usah panik. Oke, gak perlulah masker diborongin semua. Masker itu kan hanya untuk orang yang sakit, tenaga medis, dan orang yang kesehariannya bertemu dengan banyak orang. Contohnya itu kayak petugas bandara, petugas stasiun, MRT, seperti itu. Jadi kalian tuh nggak perlu cemas lah. Oke, jangan munculkan kepanikan yang berdampak negatif buat diri kalian sendiri dan masyarakat. Tetap tenang, kita bisa melewati semua ini, nggak usah panik. Tetap ikuti arahan dari pemerintah.
liburan ini bukan buat liburan, maksudnya itu diliburkan untuk memutuskan rantai-rantai virus, jadi itu mengurangi korban-korban yang berjatuhan di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, apabila ada kesalahan dimaafkan aja. Sekian dari saya, assalamualaikum. Stay safe.